Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Shadaqallahul azim. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Surat An-Nisa di pangkal ayat 11. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bapak Ibu keluarga besar BKD Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, dalam rangka tafaqquhu fiddin, keinginan kita bersama untuk memahami agama ini dengan baik. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya baru tahu kalau ternyata hari ini termasuk hari-hari yang Bapak Ibu dianjurkan menggunakan pakaian adat. Ya, tadi saya sempat nanya agak berbeda penampilan apa gini macam. Yo mau Ustaz. Memang ada himbauan ya untuk menggunakan pakaian tradisional. Kalau ibu-ibu tuh bundukan doang Bu Desi ya. Kalau bapak-bapak tentu ya sesuai lah ya. Dan sarung disalempangkan di batang liye, kok kan ciri khas baju tradisional Minangkabau. Kok tahu tadi ambo buek lo model kok. Cuman ndak dia tahu kan itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal kita membaca surat An-Nisa
Itu di pangkal ayat yang ke-11 ya, karena ayat 11 itu cukup panjang itu ayatnya itu. Saya tertarik Bapak Ibu kembali ingin membahas penjelasan-penjelasan ulama, penyampaian-penyampaian para ulama baik secara lisan maupun tertulis yang menjelaskan dari berbagai aspek berkaitan dengan ayat yang kita baca di awal tadi. Ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Ada beberapa catatan Bapak Ibu dari para ulama. Yang pertama adalah kewajiban untuk belajar ilmu faraid. Ya, kewajiban untuk belajar ilmu faraid. Ya. Ilmu waris. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekolahnya itu di MTSN atau di MAN atau di pesantren, biasanya pelajaran faraid ini ada. Tapi saya tidak tahu kalau di SMP atau di SMA sepertinya tidak ada. Ya, sepertinya tidak ada. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah kita baca Bapak Ibu, pertama diriwayatkan Imam Ad-Darimi. Ya. Rasulullah bersabda, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Ya. Apapun ilmu, selama ilmu itu bermanfaat, pelajari itu kan itu. Wa'allimuhun nas, kemudian apa yang kamu pelajari tersebut ajarkan pula kepada manusia. Nah, ini hadisnya, pangkal hadisnya begitu. Jadi ajarkan, makanya ada namanya ilmu yang bermanfaat. Orang kan banyak fokus di sodokoh jariyah sama anak yang soleh saja Bapak Ibu. Padahal 3 hadis itu bergandengan itu. Sodokoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tapi orang banyak fokus di 2 itu saja Pak. Sodokoh jariyah 1, anak yang soleh 1. Padahal ilmu yang bermanfaat termasuk 1 dari 3 itu, yang merupakan investasi kita untuk kehidupan akhirat kita. Hal sederhana saja Bapak Ibu, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Maka Bapak Ibu ambil kesempatan ini, walaupun hanya tahu 1, maka sampaikanlah yang 1 itu. Ya, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan mengecilkan makna ilmu yang bermanfaat. Ya, sehingga hanya fokus sekali lagi pada sodokoh jariyah, sodokoh jariyah. Ya, anak yang soleh. Padahal sekali lagi ada ilmu yang bermanfaat yang tetap akan mengalir. Ya, sampai kelak di hari kiamat. Walaupun hanya 1 ayat. Ya, makanya tidak perlu takut walaupun kita bukan lulusan ilmu agama Pak. Walaupun kita bukan lulusan pesantren, tapi ketika kita mengaji memang ada yang perlu disampaikan ke kawan kok Pak. Ya kan? Dicalik kawan kok tidak sesuai je pengajian apa gitu. Paralu diluruhan. Aluruhan Pak. Ya. Peluang itu amar ma'ruf nahi mungkar, tidak membiarkan saudara kita berlama-lama dalam kesesatan gitu ya, kelalaian. Ya. Kemudian lanjutan hadis tersebut, ta'allamul faraidha, pelajarilah oleh kalian ilmu waris. Wa'allimuhan nas, kemudian ajarkanlah kepada khalayak umum. Nah, itu salah satu hadis yang menjelaskan wajibnya belajar ilmu faraid atau ilmu waris.
Dan wajibnya di sini Bapak Ibu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Artinya ada saja di sebagian manusia yang mempelajari ilmu faraid, maka dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak ada satupun yang belajar ilmu faraid, hilang dia Pak, maka kita sama semuanya menanggung dosa besar karena tidak mau belajar ilmu faraid. Makanya alhamdulillah hari ini walaupun Bapak Ibu kita tidak belajar ilmu faraid, tapi banyak orang yang paham dengan ilmu faraid itu Pak. Tinggal bertanya saja. Bahkan ada di situs ya, yang memang membantu kita paling tidak di awal untuk bertanya berkaitan dengan pembagian warisan. Ya, ada itu di dalam. Ya, tinggal masukkan umpamanya kalau ayah meninggal, ibu masih hidup, anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, nyetong sekali Bu. Nah, tinggal masukkan saya bara harta ini tinggal tadi itu. Wah, sudah tuh selesai. Ya kan? Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Ya. Sehingga membagi warisan itu hukumnya adalah wajib. Ya. Membagi warisan itu hukumnya adalah wajib. Kalau tidak, maka Bapak Ibu nanti akan baca di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 14. Karena begini, ketika suaminya sudah meninggal, dia tidak punya anak, dia beranggapan harta itu untuk dia semuanya sampai mati. Ini salah satu contoh saja. Maka kalau kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 14, ya, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya dalam hal ini hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Jadi keengganan membagi harta menurut warisan yang diajarkan dalam syariat membuat seseorang kekal di dalam neraka. Berarti dosanya ini dosa besar. Ya. Makanya kita diwajibkan belajar ilmu faraid supaya tahu seberapa wajibkah kita membagi harta warisan itu. Wajib. Ya. Karena sekali lagi sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakannya. Siksa yang menghinakannya. Terutama tentu yang kita hidup di negeri yang memang ya condongnya ke matriarkat. Ya, bukan patriarkat. Kalau matriarkat itu kan memang seolah-olah ya, perempuan punya hak yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Ya. Nah, makanya terlepas dari apakah yang akan mewarisi itu adalah orang yang kaya, ya, maka kewajiban untuk membagian harta warisan tetap harus dilaksanakan. Udahlah meninggal gaek baru pulang. Selama kuda kama. Le tahu udah yang ngurus gaek ambo. Ya. Udah dak tahu menau di rantau. Meninggal gaek udah menuntut loh. Mbak bagian udah. Dak malu udah. Berarti dak paham tuh adiknya tuh. Adik perempuannya dak paham itu. Karena membagi harta warisan tidak ada dihubungkan dengan apakah dia merawat ibunya atau tidak, merawat bapaknya atau tidak. Kecuali memang dia membunuh orang tuanya supaya dapat harta warisan, itu batal dia tuh Pak. Tidak dapat warisan atau dia keluar dari ajaran Islam.
murtad, tidak dapat dia. Tapi gara-gara dia tidak merawat orang tua, memang dia dosa besar, Pak. Di mana letak dosa besarnya? Tidak mau merawat orang tua. Tapi tidak pula gara-gara tidak merawat orang tua, lalu ada kalimat tadi, udah kepatang tidak kenal juga, tidak pernah merawat, kini lah mati baru pulang. Ah iyalah, ambo minta hak ambo. Memang ada hak dia di dalam harta warisan, Pak. Ada haknya itu. Ya. Ada haknya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang terkadang muncul. Selama aku ndak tahu, kini lah meninggal baru pulang. Manuntui loh, memang dituntui karena ini pitih hak ini ada, Pak. Hak dia ada. Kalau lama nuntui seorang saya dari ahli waris, wajib itu dibagi. Kalau ndak dosa, karena yang punya hak sudah minta, Pak. Sama juga orang berutang, nih. Tapi uni ke membayar utang. Sampai kini bapak ndak dibayar. Ambo perlu nih. Kalau lah minta, Pak, awak mampu tak juga membayar lah, itu hak orang yang dimakan. Ya. Hak orang. Karena yang punya hak sudah minta, Pak. Ya. Kok kadang-kadang ada lo kalimat, "Onde, adik kandung surang ko aja." Lah mulai lo menggadu-gadu, "Bah kok disabui menggadu? Nyu minta haknya kok disabui menggadu? Nyu haknya diminta mah, Pak, kok disabui menggadu?" Ya kan? Kan ada satu keluarga yang bilang, "Pak, kok nan bungsu wah ya lampun." Bah kok di salanan bungsunya sedang perlu, Pak. Yang nampak haknya itu memang ada di bagian warisan. Kenapa kemudian jadi persoalan? Ya. Aja tidak ada hubungannya. Sama dengan anak, Pak. Anak kan begitu juga pernah saya sampaikan. Ya, tidak pula gara-gara orang tua itu tidak merawatnya, kemudian baktinya kepada orang tuanya jadi hilang, Pak. Enggak. Kan ada seorang anak yang ketika menikah dia bapak ibu, KUA-nya kan nanya tuh, "Maya awak aja weknya ayah lah mati, Pak." Rupanya bukan mati, cuman informasinya ayahnya ini, Pak, tidak tahu saya pergi atau menikah tidak tahu. Tapi tidak pernah melihat dia lagi, Pak. Artinya nyo abaikan saja ibunya, Pak. Ibunya saja yang berjuang, Pak, sendiri membesarkan dia. Apanya paling tak kemah. Tidak mau tahunya, Pak. Makanya keceannya tahu apanya duit, Pak. Cuman karena apanya kodak pernah magihnya, apa belanja lah, merawatnya, maka dia bilang saja. Nyatanya di KUA apa boleh mati. Itu dosa besar. Dosa besar, Pak. Bacalah dalam hadis Nabi, seorang anak yang membenci orang tuanya maka dia kufur. Kufur. Tidak pula dengan alasan ayahnya tidak pernah merawat dia, ayahnya jahat kepada dia, lalu dia membencinya, tidak boleh. Karena berbakti kepada orang tua hubungannya bukan semata-mata karena jasa orang tua, Bu. Kalau karena jasa orang tua, wajar ada anak yang tidak baik sama bapaknya karena bapaknya itu tidak perhatian sama dia, Pak. Kalau kebaikan anak pada orang tua hanya dihubungkan dengan jasa orang tua. Tapi kebaikan anak kepada orang tua itu adalah perintah Allah, tidak peduli orang tua itu perhatian kepada kita atau tidak. Maka berbakti pada orang tua itu ketaatan kita kepada Allah, Pak. Bukan karena orang tua baik kepada kita. Bukan. Iya juga. Tapi yang utama itu taat kita kepada Allah gitu. Sama dengan masalah pembagian warisan tadi. Nah gitu ya. Ya abang awak menuntut haknya, Pak, lo, Pak. Haknya mah. Kan? Jangan kemudian dinikmati sendiri. Ya, merasa bahwa yang selama ini merawat ibu saya. Jadi ameh ibuku untuk awak dah. Mah bisa. Kecuali ibu tadi lah mengecek sebelum meninggal, Pak. Ambil ameh kuah. Kan jual capek. Ambil piti itu belanjuan. Itu memang pemberian namanya tuh, Pak. Hibah tuh kan, peragian gaek itu. Kok gaek meninggal, Pak, dibuka lemari, babungkah ameh kok. Pandai lo mengecek tuh, kok bagian awak sama uni, nyo awak di rumah berdua mah, lama di nyo, memang nyo berdua di rumah merawat gaeknya, Pak, tapi kan nyo ada kakaknya di rantau, ada udahnya di rantau, ada uninya di rantau, bahasanya kan tidak ada yang tahu tuh ini, awak di rumah berduanya, tapi itu statusnya kan harta warisan tuh, Pak,
Jangan main-main bagi ibu saya. Kok kelama ibu sama bagi berdua jo kakak di kampung tu, bagi dua salah dah ni. Tak ketahu kayaknya di kampung tu yang di rantau tu. Ambil dunia kau agak sekian nama, awak lah sekian nama. Mana bisa, itu statusnya sudah harta warisan itu. Sudah ada hitung-hitungannya, tak bisa main bagi-bagi sama banyak. Tak bisa. Ya. Bukannya mengecek tu, udanan di rantau tu tak usah gitu, tahunya lah kayu. Duit lah mapan, itu penyakit tu. Warisan bukan masalah kaya atau miskin, bu. Nyo hak-inyo kecuali dia tahu, lalu nyo mengecek, Pak. Ambil salah di kalian tuh, udah nak perlu tuh kan. Kalau lah itu je udah tuh santuang gitu. Iya kalau lah ada izin dari udah tadi kan kecek udah. Tapi kalau menurut ulama kan jelaskan pembagian itu dulu. Nanti kalau sudah jelas pembagiannya kemudian dia mengikhlaskan baru ambil. Tapi pembagiannya harus jelas dulu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi, ini kewajiban mempelajari ilmu waris dan kewajiban membagi warisan itu. Ya, kalau ada keengganan berarti dosa besar. Dia bedanya kan begini Bapak Ibu. Ada orang yang tidak sholat, kata ulama kan. Tidak sholat itu boleh jadi karena malas, Pak. Dia tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib. Cuman batu dah, awak malih. Nah kalau itu dia tidak keluar dari Islam. Tapi dia dosa besar. Dia meyakini sholat wajib tapi tidak sholat. Ini mayoritas ulama berpendapat. Sama juga dengan ilmu faraid ini. Dengan pembagian warisan. Ada orang yang tidak membagi warisan itu. Bukan tidak yakin dia dengan kewajibannya, Pak. Tapi dia menunggu-nunggu saja. Tunggulah dulu nak. Sebentar lah. Awak kan lah elok-elok juga rumah. Kalau bercakap-cakap lah, ini warisanku dibagi kalau lah bercakap, Pak. Makonyo kalau lah bercakap baru kah dibagi warisan, ande. Ya, warisan kah dibagi jo, menunggu lo cakap dulu aja lah. Banyak kejadian macam itu, Bu. Lah bercakap baru kah dibagi, Pak. Padahalnya kah dibagi jo, menunggu bercakap lo. Jangan ditunggu bercakap. Ya. Jadi menyegerakan membagi warisan itulah yang disyariatkan. Kalau seandainya ditunda-tunda, khawatir nanti termakan hak saudara kita. Kita memang sulit Bapak Ibu. Saya akui sulit. Ketika ayah kita meninggal tapi ibu masih hidup, itu sulit untuk membagi warisan. Karena masalah rasa, Pak. Gaek masih duit, wah. Gaek pedusi, kah? Kan dibagi warisan deh, tidak tega rasanya. Berarti kan dia tidak mengingkari hukum Allah, cuman menunggu waktu yang tepat saja. Memang ada ulama yang berpendapat ya yang utama tentu mensegerakan, karena nanti kalau tidak disegerakan warisan ayah ini dibagi, ada nanti yang tumpang tindih dalam perhitungan. Memang ada yang tumpang tindih nanti, ya. Tapi memang tidak bisa dimungkiri juga. Tapi secepatnya saja kalau memang ibu meninggal, ayah meninggal kemudian ibu meninggal, segerakan saja membagi warisan. Itulah sebuah keutamaan dalam syariat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian pelajaran dari para ulama dari ayat yang kita baca tadi. Ya. Lidzakari mithlu hadzul unsayan. Kan laki-laki itu dapatnya 2 kali lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Kalau seandainya bapak atau ibu diberi hak yang lebih besar, mohon maaf tingkatan lah, umpamanya kepala dinas, ada kepala bagian, itu haknya kan lebih besar, Pak. Dari penghasilan kan lebih besar. Ada tunjangan-tunjangan. Kira-kira tanggung jawabnya lebih besar yang mana, Pak? Lebih besar yang memang mendapatkan lebih banyak, Pak. Contoh saya, mohon maaf Bapak Ibu, kan menduduki posisi lah kaprodi umpamanya. Itu kan dapat tunjangan. Maka kewajiban saya lebih besar terhadap prodi itu, Pak, dibandingkan yang lain. Ibu kepala dinas dapat tunjangan, maka tanggung jawab terhadap badan gitu ya, itu lebih besar daripada karyawan yang lain. Maka di sini Bapak Ibu,
tanggung jawab anak laki-laki terhadap orang tuanya itu lebih besar daripada anak perempuan terhadap orang tuanya. Karena dari warisan saja anak laki-laki 2 kali perempuan, Pak. Logika berpikirnya dapet se2 kali ibu tuh. Kalau tiba di warisan 150 juta, saudara laki-laki kita dapat 100 juta, ibu dapat 50 juta. Maka tanggung jawab anak laki-laki terhadap orang tuanya lebih besar daripada tanggung jawab anak perempuan kepada orang tuanya. Coba. Makanya ibu jangan menyia-nyiakan anak laki-laki. Kan gara-gara matriarkat sanang banati kalau ada anak padusi. Kalau ada anak laki-laki rasa lapis anak laki-laki. Itu pemahaman yang perlu diluruskan. Itu pengaruh matriarkat, Pak. Kalau dapat anak padusi, oh dia sanang hakunan anak sebanana anak wah. Ikonan untuk awak wah. Tiba dapat anak laki-laki, ya lah laki-laki you. Ya, Pak. Lah ya anak kalimo, laki-laki, hah? Laki-laki you. Karena dia memandangnya bukan dari ilmu syariat, dia memandangnya dari matriarkat tadi, seolah-olah anak padusi konan sebanana anak kalau di Minangkabau wah. Pemahaman keliru itu Bapak Ibu. Keliru itu. Salah itu. Ya. Nggak artinya yang namanya sayang orang tua kepada anak ya tetaplah kepada anak perempuan sayang, kepada anak laki-laki sayang. Tapi pemahaman bahwa seolah-olah anak padusi konan kemerawat ambo wisu anak laki-laki kok nak ketahu jambo godo. Itu salah itu. Sama dengan tadi, masa orang yang diberi hak lebih besar, Pak, seolah-olah tidak punya tanggung jawab terhadap yang memberikan itu. Nah, itu kan pemahaman keliru. Ya seolah-olah kan bilang tuh bahwa kepala bagian tidak akan punya tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lain. Itu pemahaman yang keliru. Cuman bahasanya kan begini, Pak. Harus dididik anak itu dengan ilmu agama. Harus dipahamkan dia dengan ilmu agama, Pak. Supaya dia tahu bahwa tanggung jawab dia terhadap ibu, terhadap ayah itu lebih besar daripada adikmu yang perempuan itu. Dari kakakmu yang perempuan, sama kamu itu tanggung jawabnya lebih besar. Itu nanda ado selama kau dia tahu kan anak laki-laki, Pak. Yang ado jawab, wah ang lapeh mayuang. Ang kalau ada bini Pak ilalai. Mengati nggak di rumah kau, Pak ilah mana tahu aja. Laki-laki kau nyusu usia aja. Atau ya kecil laki-laki ayah lah. Adinda rawat ibu ya, abang marah tahu lah. Dari awal yang dipahamkan ke anak laki-laki kok lapeh, Pak. Nah, saya yang salah kok ya. Saya yang salah kok. Ya, memang turun temurun paham seperti ini sudah turun temurun. Makanya wajar anak laki-laki itu kepedulian ke gaek kadang kurang, Pak. Dari ketek gaek sajalah memahamkan waang tu keluar. Ang kalau babini baiklah keluar lagi. Nah, itu dipahamkan ke anak dari ketek, Pak. Patuilah anak laki-laki. Kok memang agak kurang perhatiannya ke gaek karena dalam pahaminya nan kamu melihara gaek kok nak padusi. Nah, baca cara merubahnya tuh, Pak. Nah, itu dia awak tiangnya merubahnya itu, Pak. Kalau ibu punya anak laki-laki, pahamkan anak laki-laki kita dengan ilmu agama bahwa hakmu nak itu lebih besar dari adikmu. Artinya tanggung jawabmu kepada orang tuamu itu lebih besar daripada tanggung jawab adikmu yang perempuan itu. Nah, itu perlu dipahami Bapak Ibu. Ya, sekali lagi perbaikilah mindset kaum perempuan yang ada di Minangkabau ini. Bahwa dalam syariat anak laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar kepada kita. Maka jangan sia-siakan anak laki-laki. Ya, karena kalau dalam syariat sekali lagi ketika Nabi ditanya kan itu anak perempuan ini milik siapa? Anak perempuan itu milik suaminya. Sebenarnya padusi ko nang padian lape bu. Kok kalau lambat balaki apa yang lain? Harusnya begitu bu sih. Ikannya punya suaminya mah. Perempuan itu kan milik suaminya. Maka tanamkan ke anak perempuan. Kamu kalau sudah menikah ikut suami kamu. Mau kemana suami kamu? Ikut indah anak padusinya tahan-tahan. Kok tidak boleh ke mahkamah ya? Ya, kok dapat di rumah ikosa. Alah, jale anak padusi ibu tuh milik suaminya. Ibu tahan-tahan juga di rumah. Nah, itu paham keliru Pak. Tidak boleh ditahan-tahan tuh suaminya yang punya itu.
Ikolah diagian Pak ataannya. Ibu kadang tak ikhlas lo malah anak padusi. Ya kan? Harusnya perempuan begitu Pak. Kalau engkau sudah bersuami, anakku, pergilah kemana suamimu membawa. Tapi kalau anak laki-laki Pak, milik siapa? Milik ibunya. Bahkan ada seorang anak laki-laki yang menghadap kepada Nabi, persoalan bapaknya mengambil hartanya itu Pak. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi sampai mati awak Pak, kok milik gae awak omah Pak. Tapi kalau laki-laki panakui ke bini yo tuh milik bini ya. Ya, ini tergantung loh Pak. Ya kan itu. Kalau milik itu berarti dalam kekuasaan Bu. Makanya suami-suami penakut ke istri itu memang dalam kekuasaan istrinya dia kan itu ya. Nah, kecuali itu Pak ya. Suami ini milik bapak dan ibunya ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, yang perlu diluruskan kembali. Kalau di zaman Nabi dulu Bapak Ibu memang perempuan itu tidak ada nilainya di zaman jahiliyah pada waktu itu. Karena di zaman jahiliyah perempuan-perempuan itu dianggap hanya sebatas, mohon maaf ya, pemuas saja bagi kaum laki-laki. Ya. Sehingga kalau anak perempuan yang lahir pada waktu itu memang dua saja pilihannya di dalam Al-Quran yang Allah lukiskan itu kan. Kebiasaan orang Arab jahiliyah. Pertama, dikubur hidup-hidup. Kedua, dipelihara tapi kita dipandang hina oleh orang. Itu di zaman jahiliyah. Tapi kemudian Islam datang, Nabi Muhammad diutus, terangkatlah derajat kaum perempuan. Tapi setinggi-tinggi derajat ibu tidak akan mampu mengalahkan derajat laki-laki. Karena dari sini saja sudah jelas Pak. Ada lagi kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengenai kasih sayang jangan ragu Ibu dengan anak laki-laki Ibu. Beruntung Ibu punya anak laki-laki. Tinggal bagaimana menanamkan kepada anak laki-laki itu paham-paham yang sesuai syariat ini. Dan ternyata dalam kehidupan nyata, mohon maaf Bapak Ibu, dalam kehidupan nyata saya bertemu Pak, memang luar biasa Pak. Ketika anak laki-laki itu paham tanggung jawab dari ibu, luar biasa Pak. Tidak manga-manga ibu-ibu. Iya. Bahkan banyak ibu-ibu yang tidak takau Pak, merawat gayanya, tiba di anak laki-lakinya kuat deh. Kuat. Nah, itu maka jangan pernah mengabaikan anak laki-laki. Ya, sekali lagi jangan Pak punya bahasa anak laki-laki kok pai, lapeh ke orang. Ya. Nah, ini mengulang karena saya di beberapa tempat memang sedang membahas-bahas ini. Ya. Karena kan memang ada orang tua itu kalau makan Pak dengan anak laki-lakinya, itu baso banyak bana babaso saya. Kan ada anak laki-laki itu, Pak Ilo juminantu, ada cucu, itu banyak basonya tuh. Tambuah labu, indah ibulah kanyang. Minta lah jus bu, indah air putih saya. Padahalnya makan juga anak laki-laki mau. Tapi bah kalau makan juga anak padusi, mangandak saja. Ibu nio itu, ibu nio jus itu, nio itu. Tibu juga anak padusi Pak berani yang mengandak. Tibu anak laki-laki tidak berani yang mengandak. Sagan awak. Kasih ibu sagan kami nantu. Kami nantu sagan. Janganlah anak laki-laki itu milik ibu. Ya. Harusnya ibu kalau kamu mengandak ke anak laki-laki, jangan ke anak padusi. Iko ado kalau mengandak tuh yang ditelepon anak padusi. Ibu teraga iko ibu. Bako ndak ke anak laki-laki ibu. Sagan awak. Kok sagan menelpon anak laki-laki? Anak laki-laki itu punya ibu. Anak padusi ibu itu punya suaminya. Itu yang harusnya sagan ibu. Kalau ibu telepon anak padusi, tentunya minta izin ke suami dulu. Entahlah kok padusi-padusi kini tidak perlu izin suami Pak. Tidak tahu juga saya kan. Ya. Tapi kalau ke anak laki-laki, laki-laki tidak perlu minta izin ke anak padusi. Izin apa? Tidak perlu Pak. Jadi Bu ya, jadi kalau kemangandak tuh anak laki-laki Bu, minta sepatu, minta baju, minta ke anak laki-laki itu, jangan ke anak padusi minta.
Cuma kan balik lagi pengaruh matriarkat ini memang luar biasa dan agak susah untuk merubahnya itu, susah itu. Tidak ada yang salah sebenarnya, tinggal memperbaiki saja, ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hal pemeliharaan. Ya, termasuk dalam pemeliharaan. Adalah laki-lakiku yang rasolapeh. Bininya pun salah pemahaman. Ketika ibunya akan dirawat di rumahnya, Pak Ake cek bininya, udah punya adik padusi dah. Masa bukan ambo menolak dah ya? Kan ikut. Bukan ambo menolak dah. Cuman udah punya adik padusi dah. Nyogaik koda yang merawat tuh adik padusi. Kan ikut. Model santiang lo ibu ilmu agama. Alah, padahal batu nyobau gaiknya ke tampiknya tuh Pak. Karena nyo anak laki-laki kan tuh nyobau kayaknya. Kecek istrinya ndak malu dicari orang dah. Udah punya adik padusi. Nyo jadi adik padusi dah. Anak udah kok mah yola penakut yo ke bini kan itu. Iyalah kalau model itu biarlah kan. Akhirnya tak jadi nyo merawat gaiknya di rumah. Karena salah paham itu, ya kan. Ibu, maka kalau nanti ada mertua yang dirawat di rumah ibu, memang begitu harusnya. Suami ibu itulah yang akan merawat ibu bapaknya. Itunya, ya. Adi awak kan ndak diputan sekete. Adi apa rasolapeh lo kan itu. Ya kan? Itu yang bocok sampaikan. Ada laki-laki pun rasolapeh, Pak. Alhamdulillah, ambo untung ada dek padusi mah di rumah. Wah. Rasolapeh nyodik kalimat itu Bu Desi. Untung ada dek padusi ambo. Kalau indak, payah. Merawat gaik payah aja. Untung ada dek padusi. Nyo agi saja dek padusi itu. Marah saya dek padusi. Nyo bakaruah lalok di rantau. Lama lalok. Adik-adiknya tuh payah lalok. Baru kalalok nyo imbau piak. Ya, boleh. Baru kalalok piak yo. Ya. Makanya bapak-bapak yang di rantau kok harus sadar diri juga, Pak. Ya, kalau memang orang tua kita dalam pengasuhan adik kita, kakak kita yang perempuan, maka pendapat ulama jangan menghilangkan kewajiban kita terhadap pemeliharaan orang tua itu. Bagaimana caranya? Ya berbagai macam cara. Ya, apakah menjenguk sekali berapa waktu atau mengirim apa yang perlu dikirim, ya itu caranya lagi, Pak. Ya karena kan dipaksa pula gaek ko awak kadang susah loh, Bu Des. Karena paham matriarkat tadi. Ya, di rumah samanya tahu kan, paham kok lah dari dulu model itu, Pak. Indaklah aja. Kadang kalau ibu di rumah anak laki-laki bisa lama-lama 3 hari lah lama tuh mah. Iya, Pak. Karena di rumah anak laki-laki kok rasa menumpang, Bu. Tapi cuma di rumah anak padusi bisa 2 bulan, Pak. Hanya rumah inyo aja mah. Iya kan? Ya. Kalau di tempat anak padusi bisa lama-lama. Tempat anak laki-laki sebentar, harusnya di tempat anak laki-laki yang lama, Pak. Di tempat anak padusi yang sebentar, karena anak padusi balik lagi kan suami. Ini secara apanya gitu. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu perlu dipahami berkaitan dengan kasih sayang dan berkaitan dengan tanggung jawab ya. Semoga kita mampu memahami ini. Ya, saya pikir itu pembahasan kita. Kalau ada diskusi dan tanya jawab silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan terkait harta warisan. Jadi ada sebuah kasus si bapak nikah lagi, cerai, kemudian nikah lagi. Kemudian kita tahu nih bapak punya harta sebelum menikah, kemudian menikah kembali itu. Jadi misalkan si bapak ini punya harta kayak rumah, punya mobil, tapi ketika sudah nikah dengan istri yang baru, harta itu diatasnamakan balik lama ke bini yang baru yang kedua. Jadi itu apakah statusnya, apakah itu pemberian dari si bapak atau itu masih termasuk harta si bapak? Nah kemudian juga terkait misalkan bapak ini pensiunannya masih punya gaji. Nah itu kan ketika si bapak meninggal kan masih ada tuh gaji untuk si istri yang baru pertama. Itu, apakah masih atas si bapak atau gimana, Pak? Baik, ini pertanyaannya berat sebenarnya, Bapak. Mudah-mudahan kita mampu menjawabnya. Mudah-mudahan tidak menyelisihi dari hukum Allah. Kalau kita pahami dari pendapat ulama, memang suami itu punya harta dia, Pak. Harta suami.
Ya, harta suami itu boleh jadi sudah diberikan untuk dinikmati bersama, ya seperti rumah lah ya. Mobil itu kan bersama, atau yang boleh jadi memang dalam kekuasaan dia, Pak. Karena memang ada suami-suami itu yang dia memang punya harta, Pak, tidak bisa diganggu istrinya itu, tabungannya. Tapi nafkah kepada istrinya dipenuhi terus, Pak, tidak kurang. Tapi di balik itu memang ada. Nah, yang banyak di awak kan ATM awak itu tapi singgah banyak, Pak. Dapat gaji sabanta transfer ke orang rumah. Dapat transfer ke orang rumah. Kan banyak model itu di awak. Karena kita suami-suami yang baik kan memang seperti itu. Ya. Ya kadang susah lo disuruhan, Pak. Ya, lah tahu sadanya udah. Lah tahu kan. Posko-poskonya lah tahu kan. Tapi ada suami itu yang memang ada hartanya. Nah, terlepas dari apakah harta itu ada dalam kepemilikannya tidak diberikan kepada istri ataupun yang sudah dimanfaatkan bersama, sepengetahuan saya Bapak Ibu memang itu ada harta suami, ada harta istri. Yang biasanya kan dibagi dua, Pak. Ya, dibagi dua. Kalau bercerai kan biasanya kan dibagi dua tuh, 50-50 kan. Suami 50, istri 50. Maka yang 50 ini memang hak suami yang kemudian ya dimanfaatkannya untuk apapun, Pak. Ya terserah dia kan. Apakah mau dibelikannya rumah atau mau diberikan kepada istri barunya, itu hak dia karena memang harta dia, Pak. Ya kan? Kalau meninggal itu memang dibagi dua juga, Pak. Yang 50%-nya itu adalah milik ibu, yang 50%-nya yang akan dibagi. Ada untuk ibu kan gitu. Ada untuk anak. Kalau dia tidak punya anak, ada untuk ayah, ada untuk ibunya, ada untuk saudara-saudaranya kan begitu, Pak. Tapi kalau dia belum meninggal berarti kan bukan dihitung warisan dia, pembagian saja kan. Harta apa? Gono gini ya. Nah, dibagi dua. Nah, maka yang suami bawalah yang 50. Ya, tapi kalau memang dia bisa meyakinkan rumah itu sebelum saya menikah itu sudah punya saya. Ah, itu tidak perlu dibagi itu, Pak, ini punyinyo mah. Ya kan? Itu mobil itu sebelum saya menikah saya beli itu. Ah, itu berarti memang harta dia itu, Pak. Sama dengan istri sebelum saya menikah sama Uda tuh ambo bali waktu kerajo dulu. Ah, itu berarti harta ibu tuh. Yang bersama setelah menikah kan itu yang dibagi. Yang dibagi dua itu, Pak. Maka nanti yang dibagi 50-50 ya terserah suami, Pak. Hak suami mau dia dipakai apapun kan gitu, Pak. Kalau pensiunan ya pensiunan kan hak suami juga, Pak. Hak suami kan. Apakah pensiunan itu akan diberikan ke istri pertamanya? Ya. Kalau dia meninggal tentu ya ke istrinya kan, Pak. Kalau dia masih hidup hak dia kan pensiunan itu. Ya kan? Kalau umpamanya dia sudah bercerai sama istri pertamanya, ya tentu ke istri keduanya ya dia akan berikan kan. Ya kan dia punya tanggung jawab pula kan ketika dia menikah untuk menafkahi keluarganya, ya istrinya itu. Termasuk anak-anaknya dari istri yang pertama itu kan kewajiban dia untuk menafkahi kan. Kan tidak ada mantan anak itu, tidak ada mantan orang tua ya. Mantan istri ada, Bu. Mantan suami ada, tapi mantan anak, mantan ayah itu tidak ada. Mungkin itu, Pak, sepengetahuan saya. Yang satu lagi yang mana tuh? Ya. Jadi ada orang tua suami atau orang kaya pula. Ya, contoh ya. Contoh langsung orang tua aku cerai sama ibu. Ya. Nikah lagi. Ya. Nikah lagi, ketika nikah itu aku tahu foto ada itu punya apa dulu. Ya. Dan apa nikah lagi ya? Kenapa meninggal? Tapi sebelum bapak meninggal foto itu di badan aku kan istri kedua gitu. Itu apakah masih harta papa atau itu sudah jadi milik istri kedua papa? Itu maksud saya. Sebenarnya itu masih harta papa. Itu masih harta papa, Pak. Cuman begini. Kalau dia artinya kan harta ini sebelumnya kan merupakan harta antara dia dan istrinya kan gitu. Harusnya kan ketika bercerai itu yang tumpang tindih itu kadang bingungnya di situ, Pak. Ketika cerai dulu, ya kan harusnya kan dijelaskan ya mana harta dia dan mana harta istrinya. Ya, yang terjadi kan tidak seperti itu, Pak. Pokoknya pas nyoba nikah, nyoba saya padahal otoku pencarian berdua, gua. Ini bawa saya gitu kan. Sebenarnya istri kan bisa nuntut juga itu, Pak, ke pengadilan bahwa mobil itu bukan mobil suaminya saja, tapi pencarian dia berdua sama suaminya. Bisa dituntut tuh, Pak. Artinya istri keduanya hanya punya hak setengah sebenarnya dari mobil itu, Pak.
Kalau memang mobil itu pencarian antara dia dan istri. Tapi kalau memang mobil itu pencarian bapak sendiri, orang tua kita sendiri, Pak, itu memang harta beliau, Pak. Itu hak beliau, apakah dipindah namakan atas istrinya yang pertama, atau mau istrinya yang kedua, atau mau diberi, mau dijual, itu hak bapak, hak orang tua kita. Kalau memang itu pencarian dari awal, itu tidak bisa diganggu gugat, Pak. Anak pun tidak bisa mengganggu gugat itu, ya. Kalau memang itu pencarian dari bapak, ya berarti kalau dia sudah bercerai, maka ketika dia meninggal pembagiannya tentu jelas. Setengah dari mobil tadi itu kan setengah tibanya, karena setengah lagi itu adalah harusnya dibagi kepada istri pertama itu, Pak. Setengah, yang dari setengah itu dapatlah istri kedua, dapatlah anak-anak dari istri pertama, dapat tuh istri pertama yang tidak dapat. Ya karena kan dia sudah cerai, tapi anak-anaknya tetap dapat itu, Pak, dari setengah mobil tuh. Kalau memang itu mobil pencarian berdua dulu antara suami dan istri. Tapi karena dia menikah lagi, Pak, acaranya di istri pertama, otoko nyobao dengan bahasa kok mungkin STNK-nya atas nama beliau kan gitu ya. Kemudian dihibahkan pula kepada istri kedua, Pak. Padahal itu ada kepemilikan ibu kita awalnya. Itu juga hati-hati, mohon maaf kalau ibu menikah dengan duda, kemudian ada membawa harta, itu harus jelas hartanya, Pak. Apakah memang harta dia, atau jangan-jangan di harta yang dibawa suami kita itu ada harta istrinya, Pak. Itu harus duduk. Mungkin itu, Pak. Sambil kita mencari nanti, mudah-mudahan ya. Takut juga saya kalau masalah warisan memang berat ini, Pak. Termakan pula hak yang lain kan itu ya. Mungkin itu, Pak, untuk sementara dulu. Allahu a'lam bishawab. Dari ibu-ibu ada cukup? Ada satu lagi saya minta waktu. Silakan, Ibu. Tapi dengan sadar dan tanpa tekanan apapun, orang tua kita misalnya mewariskan lebih banyak ke anak perempuan. Apakah itu sah dan atau tidak sah? Baik, terima kasih. Perlu dipahami, Ibu, warisan itu setelah orang tua meninggal, Pak. Kalau dia bikin umpamanya kalau ibu meninggal, itu kan kalau, Pak. Itu tidak warisan namanya. Kalau ibu meninggal itu batal, itu bukan warisan tuh, Pak. Wasiat itu. Wasiat itu bukan ke ahli waris nanti itu. Ya kan? Kalau hibah boleh, Bu. Makanya kalau ibu lebih sayang kepada anak nan padusinan di rumah kok, ane merawat awak kok, kalian tunggu mati dulu. Hibahkan dengan persetujuan udah-udahnya. Aba kumpua di rayo, le setuju kalian rumah nan tuo kok. Ayah ibu agian kadik padusi kalian de inyo di rumah, inyo kan mencari ayah, oh setuju, langsung sertifikatkan rumah itu sekali, pinta tangankan namanya, ambil sekali, aja ditunggu mati, kok digugat di kakak juga dia, itu hibah namanya. Kalau hibah Bapak Ibu, ya selama keluarga itu sepakat tidak ada masalah. Tapi di hadis Nabi, kalau keluarganya tidak sepakat itu juga dosa bagi orang tua, Pak. Umpamanya lebih sayang kanan bungsu, Pak Paragio Bono ke bungsu. Itu ketidakadilan pula dipandang oleh kakak sama adiknya, Pak. Itu juga berdosa seorang orang tua itu. Nah, kalau warisan Bapak Ibu, itu tidak ada hitungan manusia, itu hitungannya sudah hitungan Allah. Kalau sudah mati, warisanku tidak ada hitungan manusia, hitungan Allah. Laki-laki dapatnya 2 kali dibandingkan perempuan. Ini dapatnya 1/4, ini dapatnya 1/6, ini dapatnya 1/8. Itu sudah hukum Allah, Pak. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, tidak ada hitungan yang lain lagi, Pak. Hanya aturan Allah yang harus diikuti. Tapi kalau belum meninggal, itu boleh rasa namanya. Ya kan wajar loh, Pak. Awak di rantau, adik awak di kampung inyunan maben gaik, Pak. Ya sampai gaik kola uzur gini, gaik minta persetujuan dari awak, enggak ada, cek le rumah tuh kan bisa lo sampai awak pulang kan itu, pulang awak sampai kamu awak singgah atau di rumah tuh kan, ya kalau di agian kadik ya alhamdulillah kan kadik awak juga, kira-kira begitu. Jadi kalau ingin menghibahkan, ibu hibahkanlah sebelum meninggal, sebab kalau sudah meninggal harta itu jatuhnya kepada harta waris lagi, tidak bisa dibagi seenak kita lagi. Tapi nyuado mapak wasiat. Oh, enggak bisa. Ya, kalau yo agian langsung ketika hidup itu. Kalau sudah meninggal sekali lagi pembagiannya sudah jelas, hitung-hitungan warisannya sudah jelas. Itu ya, Bu ya.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga ini hanya awal untuk kita mau terus untuk belajar faraid, karena saya secara pribadi juga sangat lemah dengan ilmu faraid. Tapi kita punya keyakinan Bapak Ibu, kalau kita enggan mengingkari ilmu faraid itu dosanya besar. Bahkan pendapat ulama, seseorang yang mengingkari hukum mawaris itu Pak, dia keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari, karena dia sama dengan mengingkari kewajiban sholat, sama dia dengan mengingkari kewajiban puasa Ramadan, sama dengan dia mengingkari kewajiban haji, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau tidak mengingkari, mungkin karena malas saja, dia tidak keluar dari Islam, tapi tetap dosa besar. Semoga kita terjauh dari hal-hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.